Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua di mata kuliah teknologi sediaan liquid ini. Itu adalah lanjutan evaluasi tablet ya, setelah evaluasi tablet pertama ya. Yang sampai kelima itu adalah di penetapan kadar ya. Berarti materi yang kedua ini kita lanjutkan ke evaluasi waktu hancur, dan yang terakhir itu adalah disolusi. Waktu hancur tujuannya adalah untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi ya. Jadi hanya membandingkan saja kesesuaiannya dengan monografinya. Alat yang digunakan itu adalah disintegration tester. Prinsip kerja adalah menghitung lamanya waktu hancur sempurnanya seluruh tablet yang diuji dari alat disintegration tester. Jadi nanti pengambilan datanya adalah dilihat jika tidak terbentuk, tidak ada lagi kelihatan si tabletnya tadi setelah dia dinaik turunkan di dalam larutan medium pelarutnya gitu ya. Hasilnya kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus hancur tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut, dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut selaput ya. Jadi ini seperti di awal perkuliahan farmasi pasti sudah diketahui untuk absorpsi gitu ya. Ada yang cepat dan ada yang lambat, itu tergantung dari jenis si tabletnya tadi. Bersalut tidak bersalut, kemudian dia akan diabsorpsi di lambung ataupun di usus ya. Semakin cepat itu berarti dia di lambung, kalau dia lama dan bersalut itu adalah di usus untuk penyerapannya atau absorpsinya. Nah, ini adalah alat disintegration testernya. Alat ini adalah analogi dari gerakan peristaltik di lambung ya. Nanti mediumnya ini adalah medium yang mirip dengan cairan lambung, kemudian di setting suhunya di 37 derajat Celcius plus minus 2, dan akan dinyalakan alatnya. Kemudian keranjangnya ini akan naik turun dia di dalam mediumnya. Nah, gerakan naik turun itu kan sama dengan gerakan peristaltik di lambung untuk melihat proses hancurnya si tabletnya itu di dalam medium pelarutnya tadi. Nah, ini nanti akan digunakan 6 tablet yang memang harus betul-betul kerjasama gitu ya. Ada yang melihat waktunya, stopwatch, ada yang melihat kondisi si tabletnya tadi. Yang melihat tablet harus betul-betul tahu tablet 1, 2, 3, sampai 6, karena akan dinyatakan waktu rata-rata dari 6 tablet yang sudah diujikan. Nah, nanti dirata-ratakan ya, tinggal dilihat saja nanti hasilnya. Kurang kalau dia tidak bersalut seharusnya adalah kurang dari 15 menit. Kalau dia bersalut harus lebih dari 60 menit. Nah, kalau yang bersalut itu si salutnya otomatis tidak akan hancur ya, berarti hanya si isinya tadi aja. Kalau yang tidak bersalut otomatis akan ya seperti sedang suspensi ya, masih ada bulir-bulirnya gitu, tapi tidak terbentuk lagi si tablet utuhnya tadi. Oke, nah yang terakhir itu adalah disolusi. Kenapa dua evaluasi ini diletakkan di terakhir? Karena memang kedua evaluasi ini sering bertukar posisinya, sehingga nanti mudah-mudahan diharapkan bisa diketahui, bisa dibedakan dengan jelas apa beda antara waktu hancur dan disolusi. Karena konsep kerjanya yang melihat hancurnya dari si tablet itu juga tadi ya gitu ya. Yang waktu hancur adalah waktu, parameternya adalah waktu, berapa lama dia dari tablet utuh menjadi hilang, tidak terbentuk tablet lagi. Kalau si disolusi itu adalah pakai waktu juga, nanti ada range waktunya 5, 10, 15 sampai 30 atau 45 menit. Tetapi yang dilihat adalah kadar yang terlarutnya tadi setelah waktu tersebut ya. Jadi kalau dari definisi disolusi itulah proses melarutnya suatu sediaan padat di dalam mediumnya atau pelarutnya. Berarti yang akan kita lihat itu adalah kadar yang sudah terlarut tadi. Karena persyaratannya itu tertera pada masing-masing monografinya harus larut berapa persen dalam berapa menit gitu. Nah, itu dia parameternya adalah kadarnya per menit.
Jadi disolusi itu tujuannya adalah untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi. Prinsip kerjanya menghitung jumlah zat uji yang terlarut dalam tiap waktu yang telah ditentukan berdasarkan data absorbansi yang didapat dari pengukuran menggunakan spektrofotometer UV visible. Konsep kerjanya ini persis sama dengan si penetapan kadar, ya. Nah, yang bedanya adalah data yang dicarinya saja, ya. Yang pertama itu adalah waktu paruh dan waktu daluarsa, ya, karena disolusi ini akan merupakan evaluasi kritis penentu suatu tablet atau sediaan solid itu layak jual atau tidak, ya. Nah, ini dia waktu paruh atau T setengah. Itu akan menyatakan cepat atau tidaknya si sediaan kita memberikan efek. Nah, maka merupakan evaluasi yang sangat krusial sekali kalau kita targetnya adalah dapat meredakan nyeri dalam kurang dari 15 menit gitu, ya. Berarti waktu paruhnya memang harus sesuai, dia sudah melarut kurang dari 15 menit itu berapa persen. Dan jangka panjangnya juga adalah waktu daluarsa, dapat mengetahui berapa lama sih tahannya si tablet tersebut setelah setelah diproduksi tadi, ya, selama untuk proses penyimpanan. Jadi yang dicari itu adalah tambahannya waktu paruh sama waktu daluarsanya. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan T setengah dan T 90-nya tadi, ya. Silakan masing-masingnya di screenshot nanti untuk diaplikasikan pada saat praktikum. Dari persamaan regresi sama seperti penetapan kadar, yang dicari adalah konsentrasi atau X dari persamaan regresi tadi. Pada menit kelima ada berapa persen gitu, ya. Kadarnya dulu, konsentrasinya. Nanti baru dilanjutkan ke perhitungan kadar obat terdisolusi. Konsentrasi dikali 900 ml dikali faktor pengenceran. 900 ml itu dari mana? Dari tabung alat disolusi yang digunakan, itu volumenya adalah 900 ml. Dan faktor pengenceran ini diperlukan nanti pada saat perhitungan absorbansi. Jika dia lebih, absorbansinya dia akan diencerkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu adalah menentukan persen terdisolusi. Karena jawabannya itu adalah yang di persen terdisolusi ini, ya. Z per dosis obat dikali 100 mg. Misalnya adalah si ibuprofen. Ibuprofen itu dosisnya adalah misalnya yang pakai 400. Berarti yang Z-nya didapatkan itu adalah di 300. Berarti 300 per 400 dikali 100%. Misalnya itu pada menit ke berapa. Karena nanti jawabannya akan ada beberapa item menit yang akan diujikan, akan dilihat di pipet gitu, ya. Nanti di pipet menit kelima, kemudian cairannya itu nanti digantikan lagi sama cairan pelarut lainnya yang sudah dipanaskan juga. Untuk konsepnya akan dijelaskan nanti lebih lanjut pada saat praktikum, ya. Oke, nah ini alatnya, disintegration tester. Ada dua metode, ya, metode gayung seperti gambar ini, dan ada metode keranjang. Yang akan kita gunakan itu adalah metode gayung, ya. Oke, berasa cukup untuk materi pertemuan kedua ini tentang dissolution tester, ya. Jadi seperti ini. Ini penetapan jarak gayungnya dengan dasar itu juga ada persyaratannya, ya. Bisa dilihat detailnya itu sudah ada di diktat yang sudah Ibu share. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, karena ini berkaitan ke persiapan Senin depan untuk praktikum offline-nya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.